Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya teman-teman. Untuk Mas Faisal, bisa tolong memimpin doa? Baik, duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Faisal. Bagaimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ibu presensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Rido kenapa? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga Rido cepat sembuh ya, agar bisa mengikuti pelajaran di hari-hari berikutnya. Karena pertemuan minggu lalu kita libur, maka hari ini adalah pertemuan pertama kali. Pada bab kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi di sini siapa yang tahu apakah surat lamaran pekerjaan itu? Mbak Nahda mungkin tahu? Surat lamaran pekerjaan. Iya, betul sekali. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini bisa juga diartikan dengan surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberikan pekerjaan oleh calon majikannya. Kemudian selanjutnya ada jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup, dan yang kedua itu dipisah dengan riwayat hidupnya. Tetapi biasanya kita menggunakan surat lamaran pekerjaan yang riwayat hidupnya dipisah karena agar isi suratnya itu tidak terlalu panjang, sehingga HRD perusahaan atau pembaca itu lebih mudah memahami isi surat kita. Kemudian selanjutnya ada sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu yang kedua ada lampiran dan perihal. Yang ketiga ada alamat surat. Kemudian ada salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, salam penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan contoh bagaimana sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Berikut ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan untuk menjadi guru. Yang bagian pertama itu ada tempat dan tanggal. Nah, tempat dan tanggal ini merupakan tempat dan tanggal dari pengirim surat. Di sini tertulis Sony Hermawan dan juga alamat pengirim suratnya dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua ada nama dan alamat penerima. Di sini ditujukan kepada Kepala Sekolah SD Maju Jaya di Jalan Jaya Utara nomor 18 Bandung. Kemudian setelah itu ada salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya ditulis dengan kalimat dengan hormat, kemudian menggunakan tanda koma. Selanjutnya itu ada paragraf pembuka. Nah, pada paragraf pembuka ini biasanya itu berisi tujuan penulis untuk mengirimkan surat tersebut kepada perusahaan. Di sini ia akan dan juga berisi tentang pengalaman dia sebelumnya. Di sini sudah mengajar bahasa Indonesia selama 3 tahun sebagai guru honorer. Kemudian sistematika yang selanjutnya ada isi surat. Pada bagian isi surat ini berisi tentang identitas diri pengirim, dan di sini berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan juga pendidikan terakhir. Dan selanjutnya bisa ditambahkan lampiran dokumen. Lampiran dokumen ini biasanya berisi tentang syarat-syarat atau data-data yang diperlukan untuk melamar di perusahaan yang akan dituju. Kemudian yang terakhir ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini biasanya berisi
salam penutup, dan juga harapan pengirim agar diterima kerja oleh perusahaan yang dituju. Kemudian yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan ini sebaiknya ditulis menggunakan nama lengkap atau nama terang, kemudian diberikan tanda tangan. Kemudian yang selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu kita menggunakan bahasa yang formal, tidak boleh menggunakan bahasa yang gaul atau bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua itu format penulisan harus rapi. Jadi dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu kita harus menulis sesuai sistematika surat lamaran pekerjaan agar nanti HRD di sana itu juga membacanya dengan mudah. Kemudian yang ketiga itu adalah ditulis tangan. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu sebaiknya ditulis tangan, tetapi kita juga menyesuaikan bagaimana dari pihak perusahaan itu memberikan syarat penulisan surat lamaran pekerjaan. Lalu yang keempat ada melengkapi data. Melengkapi data itu maksudnya kita harus mengecek apa saja data yang diperlukan untuk melamar pada perusahaan yang akan kita tuju. Dan yang kelima ini ada lampiran. Nah, lampiran ini itu berisi bisa sertifikat-sertifikat yang telah kita dapatkan atau pengalaman-pengalaman kerja yang kita telah lakukan untuk menambah poin pada penerimaan di perusahaan yang akan dituju. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Apabila belum ada, maka Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Kalian bisa berkelompok 3 atau 2 orang per kelompoknya. Ibu akan memberikan tugas untuk menganalisis sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Bisa berkelompok ya, Mas ya. Ini 3 ya, Bu? Ya, 3. Guys, ayo guys, kita berkelompok. Ini 3 ya, Bu? Ya, 3. Kurang nggak? Ini kalian bisa lihat ya, jadi contoh sistematikanya. Bisa lihat apa? Iya, bisa masuk para jangan disiapkan kita dokumen ya. Oh iya. Sudah jadi. Sudah selesai apa belum? Yang lainnya? Bentar, Bu. Ya. Bu, turunin dong slide-nya. Oh ya. Dicatat ini ya, Ya. tempat dan tanggal surat. Biar berarti ini tanda tanggal alamat Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan maju ke depan? Ibu minta salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan
hasil pekerjaan kalian. Pintar dia. Mas Faisal sudah? Belum Bu, masih kurang sedikit. Belum, Mas Faisal belum. Kita tunggu dulu apa yang lain? Yang lain Bu. Yang lain dulu. Coba kelompoknya Mbak Nahda, Mbak Khatrul dan Pasya. Silakan Pak Kodro saja yang maju. Ayo. Yo. Ayo Pak Kodro maju. Yo. Kasih ada. 4 dan tanggal surat itu Bandung 15 Oktober 2014. Lalu lampiran dan perihalnya 5 berkas lamaran pekerjaan. Alamat suratnya itu Jalan Naripan nomor 99 Bandung. Salam pembukanya itu nggak dengan hormat. Paragraf pembuka sesuai iklan dan seterusnya. Paragraf isinya itu ada identitasnya dan lampirannya. Paragraf penutup demikian, saya berharap diundang wawancara dan diterima bekerja. Lalu salam penutupnya nggak ada ya di sini. Tabelnya langsung hormat saya. Hormat saya. Tanda tangan dan nama terang. Hormat saya Beni Rawa. Ya, terima kasih Mbak Khatrul. Ya, yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Itu Bandung 15 Oktober 2014. Lalu lampiran dan perihalnya 5 berkas lamaran pekerjaan. Alamat suratnya itu Jalan Naripan nomor 99 Bandung. Salam pembukanya itu nggak dengan hormat. Paragraf pembuka sesuai iklan dan seterusnya. Paragraf isinya itu ada identitasnya dan lampirannya. Paragraf penutup demikian, saya berharap diundang wawancara dan diterima bekerja. Lalu salam penutupnya nggak ada ya di sini. Tabelnya langsung hormat saya. Hormat saya. Tanda tangan dan nama terang. Hormat saya Beni Rawa. Ya, terima kasih Mbak Khatrul. Baik, pekerjaannya dikumpulkan ya. Terima kasih partisipasi kalian. Ibu telah mengecek, sudah lumayan ya, sudah banyak yang betul tentang menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan tadi ada berapa? 2. Ya, ada 2. Yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup, dan yang kedua itu yang dipisah dengan riwayat hidup. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan kita harus memperhatikan sistematikanya agar dibacanya itu juga enak dan juga mudah dipahami oleh penerima surat. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu meminta kalian untuk membuat salah satu surat lamaran pekerjaan yang diambil, lowongan pekerjaannya itu bisa diambil dari koran maupun internet ya. Dikumpulkan minggu depan, ditulis tangan menggunakan folio. Saya kira cukup pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga semangat.
Walaupun akhir-akhir ini cuacanya tidak mendukung, tapi kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Semoga teman yang tidak masuk juga bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.